Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rustin. Pada konten kali ini kita akan coba belajar bersama terkait dengan materi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan modul pemantauan pemberian makanan tambahan tahun 2023 yang dimana TPG akan diarahkan untuk belajar menginput di EPPKBM terkait dengan pemantauan pemberian makanan tambahan. Langsung saja kita lihat materinya. Di tampilan awal ini kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam aplikasi EPPKBM. Di dalam aplikasi EPPKBM ini terdapat beberapa pilihan daftar aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, karena konsepnya hari ini adalah menginput pemberian makanan tambahan. Maka kita klik EPPKBM untuk awal memulai proses kegiatan ini. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk mengklik balita, kemudian pilih daftar balita jika memang yang akan diinput adalah terkait dengan pemberian makanan tambahan pada balita. Nah, di tampilan setelah diklik daftar balita akan muncul beberapa ikon-ikon menu yang bisa dipilih. Pilih gambar ikon yang menunjukkan tanda garpu atau pisau untuk memulai proses entry pemberian makanan tambahan. Tampilannya seperti di layar berikut ini. Ada beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh teman-teman semuanya, termasuk pemberian keberapa, jenis PMT, sumber anggaran, dan lain-lainnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini jika sudah dilakukan dan diisi pertanyaannya yang akan mengarahkan hasil seperti pemberian keberapa, jenis PMT, apakah itu MNT makan lokal ataupun yang lainnya, sumber anggarannya dari mana, apakah APBD, mitra, APBN ataupun yang lainnya, dan alasan diberi. Ketika selesai maka klik simpan dan hasilnya akan seperti ini, menunjukkan hasil pemberian entry makanan tambahan. Nah, ada beberapa ikon yang bisa dimanfaatkan seperti ikon yang ada pada layar ini, monitoring PMT, edit, hapus, maupun ikon tanda selesai pemantauan. Nah, jika sudah selesai dan ingin dilihat hasilnya seperti apa, akan menunjukkan seperti ini hasil entry pemantauan makanan tambahan yang menunjukkan berapa kali balita tersebut diberikan makanan tambahan, apakah cukup 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ataupun seterusnya. Nah, yang tadi disampaikan bahwa setelah selesai di entry EPPKBM, entry pemberian makanan tambahnya, ada beberapa ikon seperti ikon pemantauan, ikon selesai pemberian makanan tambahan. Nah, itu jangan lupa diklik kata simpan ketika semua isian pertanyaan yang ada di EPPKBM itu sudah selesai. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan menu untuk melihat daftar balita yang mendapatkan makanan tambahan untuk merekap atau keperluan data di puskesmas. Di EPPKBM ada beberapa menu yang memfasilitasi hal tersebut, seperti menu daftar balita mendapatkan PMT, daftar balita masalah gizi, daftar riwayat PMT, dan sebagainya. Contoh, misalnya teman-teman mau melihat daftar balita mendapatkan makanan tambahan, maka teman-teman diarahkan untuk mengklik menu balita lalu memilih menu selanjutnya, daftar balita mendapatkan PMT seperti pada layar tersebut. Maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh teman-teman. Silakan pilih bulan maupun tahun, lalu akan muncul ketika selesai diklik maka akan muncul tampilan daftar balita yang mendapatkan makanan tambahan. Nah, seperti yang terlihat pada layar tersebut. Nah, data-data ini teman-teman kita bisa manfaatkan, kita bisa ekspor ke dalam Excel. Nah, begitupun jika kita mau melihat daftar balita yang masalah gizi, ini bisa kita lakukan dengan mengklik menu daftar balita masalah gizi seperti yang terlihat di layar ini, dan isi pertanyaan-pertanyaan yang ada termasuk isi umurnya,
status gizi yang ingin dilihat ataupun yang lainnya. Nah, begitupun juga dengan daftar riwayat PMT. Jika teman-teman ingin melihat daftar riwayat PMT, teman-teman bisa mengklik menu daftar riwayat pemberian makanan PMT, makanan tambahan sesuai dengan yang terlihat di layar ini, maka nantinya akan muncul daftar-daftar balita yang mendapatkan atau yang mempunyai riwayat pemberian makanan PMT. Nah, di tampilannya ada sebelah kanan ada submenu atau tindakan-tindakan yang bisa teman-teman isi. Tindakan-tindakan ini ada beberapa ikon pilihan yang bisa diisi. Misalnya pengisian survei untuk riwayat pemberian makanan tambahan. Nah, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk memulai surveinya. Silakan teman-teman isi, misalnya jenis makanan yang tambahan yang diberikan, di mana tempat balita diberikan makanan tambahan, dan lain-lainnya. Nah, ketika misalnya pertanyaan ini sudah selesai diisi semua, teman-teman jangan lupa mengklik simpan. Adapun cara untuk melihat hasil pemantauan dengan mengklik ikon yang ada pada di layar tersebut, maka tampilannya akan memperlihatkan hasil data pemantauan pemberian makanan tambahan, misalnya seperti pada layar tersebut. Nah, teman-teman juga diarahkan dan bisa melihat hasil rekap pemberian makanan tambahan puskesmas, misalnya seperti pada tampilan di layar tersebut. Nah, di puskesmas apa, terus berapa sasarannya, berapa yang mendapatkan makanan tambahan. Nah, rekap pemantauan makanan tambahan juga bisa dilihat dalam bentuk gambar atau tabel atau tampilan yang ada di layar tersebut, seperti jumlah sasaran balita yang tidak naik, hasil pemberian makanan tambahan naik atau sesuai dengan standar, dan jumlah sasaran balita dan sebagainya. Nah, impor pemantauan pemakanan tambahan juga difasilitasi di dalam APPGM jika tadi kita melakukan dalam penginputan pemberian makanan tambahan dalam bentuk online, dan ini bisa juga dimanfaatkan menu impor ataupun dalam bentuk offline. Teman-teman bisa memanfaatkan hal tersebut seperti mengimpor pengukuran berat badan ataupun dengan yang lainnya. Nah, di EPPGBM juga terdapat pemantauan pemberian makanan tambahan tidak hanya kepada balita, tetapi juga pemantauan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Sama halnya dengan balita, terdapat menu-menu pilihan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dalam keperluan data. Nah, untuk memulai penginputan pemberian makanan tambahan ke ibu hamil, teman-teman bisa mengklik bumil, kemudian pilih menu tindakan yang ada pada sebelah kanan seperti pada layar ini, pilih ikon seperti tanda garpu ataupun pisau. Maka sama halnya dengan balita, silakan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tersedia di layar tersebut, termasuk pemberian keberapa makanan tambahan tersebut diberikan, jenis PMT-nya, tanggal pemberiannya, maupun alasan diberi PMT. Nah, ketika data ini sudah selesai, jangan lupa diklik simpan. Hasilnya akan seperti ini, akan menunjukkan data terkait dengan pemberian makanan tambahan yang menunjukkan hasil pemberian keberapa PMT itu diberikan, jenis PMT-nya apakah itu makanan tambahan lokal, sumber anggarannya apakah APBD, APBN ataupun yang lainnya. Nah, hasilnya akan memperlihatkan seperti ini. Nah, rekapan hasil pemberian makanan tambahan, ada beberapa menu yang bisa dimanfaatkan lagi, termasuk dalam menu monitoring PMT, menu edit, menu hapus
dan menu selesai pemantauan. Nah, jika ada kesalahan bisa dilakukan pengeditan. Nah, memulai dan jika ingin dilakukan penambahan pemantauan makanan tambahan untuk bulan berikutnya, teman-teman dapat memanfaatkan menu tambah pemantauan PMT, masukkan pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan, tanggal pemberian makanan tambahan, pemberian keberapa, dan seterusnya. Hasilnya akan seperti ini. Rekapan hasil pemberian makanan tambahan akan menunjukkan seperti ini. Tanggal pemberian makanan pertama tanggal berapa, pemberian makanan kedua tanggal berapa, pemberian makanan ketiga tanggal berapa. Nah, untuk selanjutnya teman-teman juga bisa diarahkan untuk melihat rekap pemberian makanan tambahan sepuskesmas. Jika teman-teman ingin melihat hasil rekapannya sepuskesmas, berapa yang jumlah ibu hamil yang kek, jumlah ibu hamil yang resiko kek, dan jumlah ibu hamil mendapatkan makanan tambahan, ini bisa dilihat dari menu rekap pemantauan makanan tambahan. Begitupun dengan jika teman-teman ingin melihat perbandingan antara jumlah ibu hamil berisiko kek dengan jumlah ibu hamil yang mendapatkan makanan tambahan yang naik dan tidak naik berat badannya, maka ini bisa dilihat di EPPGBM dengan memilih menu rekap rekap pemberian makanan tambahan. Nah, sama halnya dengan di balita, pemberian makanan tambahan balita, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil juga bisa dilakukan melalui impor pemantauan pemberian makanan tambahan. Teman-teman silahkan memanfaatkan menu ini secara offline untuk memudahkan kerja